sekarang kita masuk ke bab menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, maka dari itu kita akan membedah, mengupas apa saja sih isi dari surat lamaran pekerjaan. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, setelah lulus sekolah atau kuliah, sebagian besar di antara kamu pasti memutuskan untuk bekerja. Kamu akan melamar pekerjaan sesuai dengan passionmu di perusahaan yang kamu inginkan. Nah, ketika kamu akan melamar pekerjaan, tentu kamu butuh yang namanya surat lamaran pekerjaan. Surat ini berisi permohonan untuk bekerja di perusahaan yang kamu lamar. Kamu tahu nggak, surat lamaran pekerjaan merupakan salah satu poin penting yang bisa menentukan lolos tidaknya kamu ke tahap berikutnya. Oleh sebab itu, membuat surat lamaran pekerjaan tidak boleh asal. Kamu harus menulis surat lamaran pekerjaan dengan benar dan efektif. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Yang dimana nomor pertama itu harus ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua harus ada alamat perusahaan yang dituju. Yang ketiga salam pembuka. Yang keempat pembuka surat. Yang kelima isi surat. Yang keenam lampiran atau syarat lamaran. Yang ketujuh penutup surat. Dan yang terakhir tanda tangan dan nama pelamar. Nah, itulah unsur-unsur yang harus ada pada surat lamaran pekerjaan. Selain unsur-unsur yang sudah saya sebutkan tadi, kalian juga harus memperhatikan penggunaan bahasanya, mulai dari struktur surat, pemilihan kata atau diksi, kejelasan kalimat, hubungan antar kalimat, sampai EYD-nya. Nah, unsur yang pertama yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal surat lamaran bisa kamu tulis di bagian pojok kanan atas. Sudah saya kasih contohnya. Tangerang Selatan, 14 Oktober 2020. Perhatikan ya, nama tempat dan bulan selalu diawali dengan huruf kapital. Penulisan antara tempat dan tanggal surat juga dipisahkan oleh koma. Nah, sekarang unsur yang kedua adalah alamat perusahaan yang dituju. Lalu di bagian bawah sebelah kirinya, kamu tulis nama penerima dan alamat lengkap perusahaan yang akan kamu tuju. Nah, untuk nama penerima, kalau kamu tidak tahu nama HRD-nya, kamu bisa tulis dengan Bapak atau Ibu saja ya. Nah, Bapak akan berikan contoh di bawah ini. YTH ya, itu yang terhormat. Atau disingkat sesuai dengan EYD-nya YTH titik. Bapak Ibu HRD PT Ruang Raya Indonesia, Jalan Tebet Barat Dalam Raya 0.22, Jakarta Selatan. Untuk di bagian 0.22 itu salah ya, sengaja Bapak salahkan karena biar kalian paham seharusnya nomor 22. Jadi jangan disingkat 0.22. Terus yang jalan juga tidak boleh JL titik ya, jadi harusnya jalan. Pembuka biasanya ditulis dengan kalimat dengan hormat. Sementara itu pembuka surat bisa kamu isi dengan kata pengantar. Umumnya kamu bisa jelaskan dari mana kamu mendapat informasi terkait lowongan pekerjaan tersebut dan posisi yang kamu pilih. Contohnya ada di bawah, boleh kalian lihat contohnya ya, silakan. Nah, sekarang di bagian isi surat, kamu bisa isi dengan data diri, tuliskan nama lengkapmu, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor telepon, email, serta pendidikan terakhir. Dan di bagian ini kamu bisa menjelaskan juga kemampuan yang kamu miliki, baik itu soft skill maupun hard skill ya. Nah, dan sekarang di bawah ada contoh penulisan isi suratnya. Untuk penulisan nama, tempat, alamat itu awal katanya harus huruf kecil ya. Seperti itu. Ini ada contoh di bawah. Nah, perlu kamu perhatikan ya, di penulisan data diri karena bentuknya daftar yang menggunakan titik 2, semua awal baris ditulis dengan huruf kecil.
Penulisan titik 2 juga sebaiknya dibuat rata sebaris agar terlihat rapi. Selain itu, kalimat yang kamu gunakan juga harus singkat dan jelas. Jadi, jangan bertele-tele supaya tidak memberikan kesan jenuh ketika dibaca oleh tim HRD. Nah, sekarang bagian lampiran atau syarat lamaran. Di bagian ini, kamu bisa ditulis dokumen-dokumen apa aja yang kamu lampirkan sebagai pendukung atau persyaratan pelamar. Biasanya dokumen-dokumen ini berupa daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah, pas foto, dan portofolio. Nah, di bawah adalah contohnya. Untuk contoh nomor 1 yaitu pas foto. Ini penulisannya yang benar adalah udah benar pas foto tapi harusnya disatukan ya, tidak dipisah. Terus untuk yang nomor 2 yang harus kalian ketahui, untuk penulisan fotokopi itu yang benarnya adalah fotokopi pakai K, bukan pakai C, bukan pakai C ya. Jadi bukan fotokopi tapi fotokopi. Seperti itu. Nah, untuk di penutup surat di bagian ini kamu bisa menjelaskan bahwa kamu memiliki harapan yang besar agar diterima perusahaan tersebut. Jangan lupa juga untuk mengucapkan terima kasih ya. Dan ini contohnya di bawah. Boleh kalian catat atau amati. Untuk yang terakhir ada tanda tangan dan nama pelamar. Untuk tanda tangan dan nama pelamar bisa kamu tulis di pojok bawah kanan surat. Contohnya ada di bawah. Nah, itu dia pemaparan unsur-unsur yang ada pada surat lamaran pekerjaan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.